Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena jilid 3B tema 3 yang berjudul Benda di Sekitarku. Langsung saja di buku halaman 73. Di sana ada soal matematika adik-adik ya. Nah, ini silakan dibuka halaman 73. Soal matematika ini sudah saya salin di buku di sebuah kertas adik-adik, ini dia. Nomor 1, 120 detik ada berapa menit? Jawabnya adalah 120 dibagi 60 sama dengan 2 menit. 360 menit ada berapa jam? Ya, 360 menit dibagi 60 karena 1 jam 60 menit. 360 dibagi 60 sama dengan 6 jam. Nomor 3, 12 jam sama dengan berapa menit? Ya, 12 dikali 60 sama dengan 720 menit. 2 jam ada berapa detik? 1 jamnya ada 3600 detik. Jadi kalau 2 jam ya 2000 kali ya 2 dikali 3600 sama dengan 7200 detik. 3 jam 35 menit. 2 jam 35 menit sama dengan berapa menit? 2 jamnya dijadikan menit. Kalau 1 jam 60 berarti 2 jam 2 kali 60 terus ditambah 35 sama dengan 155 menit. Nomor 3, 3 menit 34 detik ada berapa detik? Jawabnya 214 detik. Nomor 7, 185 menit ada berapa jam? Ada berapa detik? Jawabnya adalah 3 jam 300 detik. Kemudian nomor 8, 7220 detik ada berapa jam? Ada berapa detik? Jawabnya adalah 2 jam 20 detik. Kemudian kita menuju ke halaman 78. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Amatilah kegiatan berikut. A. Sikap apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Jawabnya adalah sikap bersatu. B. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Jelaskan. Manfaat adalah menciptakan kerukunan, menciptakan ketentraman, dan pekerjaan terasa lebih ringan. Nomor 2, tuliskan perilaku manakah yang sebaiknya diterapkan untuk dapat mewujudkan sikap tolong-menolong di rumah. Oke, saya tambahin ya adik-adik ya, nomor yang A ini sikap bersatu dan tolong-menolong. Nah, itu sikap bersatu dan tolong-menolong ya. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Jawabnya adalah menciptakan kerukunan, menciptakan ketentraman, dan pekerjaan terasa lebih ringan. Nomor 2, tuliskan perilaku manakah yang sebaiknya diterapkan untuk dapat mewujudkan sikap tolong-menolong di rumah. Sikap menghargai orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan peduli terhadap orang lain. Nomor 3, tuliskan 2 contoh pengalamanmu mewujudkan sikap tolong-menolong di rumah. Ceritakan pengalaman tersebut kepada teman yang ada di sebelahmu. Ya, setiap pagi saya membantu ibu. Setiap pagi saya membantu ibu untuk menyiapkan sarapan pagi. Saya meletakkan makanan di meja dan menerapikannya setelah makan. Kemudian lanjut ke halaman 79. Ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan temukan arti kata-kata berikut dalam kamus. Setelah itu buatlah kalimat dari kosakata tersebut dan mintalah bimbingan gurumu ketika menggunakan kamus. Kata-kata itu adalah signifikan, spesies, dan eksotik. Sudah ada di sini adik-adik. Signifikan artinya penting atau berarti. Kalimatnya adalah perubahan nilai raporku cukup signifikan. Nomor 2, spesies artinya jenis. Kalimatnya adalah harimau Sumatera adalah spesies harimau yang ada di Sumatera. Yang nomor 3, eksotik artinya memiliki daya tarik khas. Kalimatnya adalah orang utan termasuk jenis hewan eksotik di Indonesia. Kita lanjutkan ke halaman 81. Di sana ayo berlatih matematika, istilah titik-titik dengan tepat yang A sampai C. Sudah saya tulis di sini adik-adik. A, 1 jam 20 menit ada berapa menit? Jawabnya adalah 80 menit. Caranya di sebelah kirinya. B, 3 jam 50 menit ada berapa menit? Jawabnya adalah 210 menit. Yang C, 25 menit 15 detik ada berapa detik? Jawabnya adalah 1515 detik. Nomor 2, tentukan hasil penjumlahan satuan waktu berikut. Yang pertama 2 jam tambah 25 menit. Caranya seperti ini adik-adik. 25 menit tambah 15 menit sama dengan 40 menit. 2 jam tambah 1 jam sama dengan 3 jam. Yang B, 3 jam 5 menit ditambah 4 jam 20 menit. Jawabnya adalah 7 jam 25 menit. Yang C, 5 jam 17 menit ditambah 3 jam 28 menit sama dengan 8 jam 45 menit. Yang A, tentukan hasil pengurangan satuan waktu berikut.
3A dikurangkan adik-adik 25 dikurang 5 menit sama dengan 20 menit. 2 jam dikurangi 1 jam sama dengan 1 jam. Jawabnya 1 jam 20 menit. Yang B jawabnya 2 jam 15 menit. Yang C 5 jam 58 menit. 58 dikurang 24 34. Kemudian 5 jam kurang 4 jam 1 jam 34 menit. Nomor 4, hari Sabtu Dedi bermain bola bersama teman-temannya. Ia mulai bermain pukul 15.30 dan selesai pukul 16.45. Berapa menit Dedi dan teman-temannya bermain bola? Jawabnya adalah 16.45 dikurang 15.30. Ini jawabnya di sini adik-adik 1 jam 15 menit. Ini caranya. 1 jam 15 menit itu berapa menit? Karena di sini tanya menit ya adik-adik ya. Berapa menit Dedi dan teman-temannya bermain bola? Jawabnya 1 jam 15 menit. Ini 1 jam ini sama dengan 60 menit ditambah 15 menit berarti 75 menit jawabnya adik-adik. Nomor 5, sebuah lilin besar akan habis mencair setelah dinyalakan selama 4 jam 25 menit. Sedangkan lilin kecil akan habis dalam waktu 2 jam 10 menit. Berapa lama selisih waktu kedua lilin dapat menyala hingga habis? Selisihnya berarti dikurangi ya adik-adik ya. 4 jam 25 menit dikurang 2 jam 10 menit. 25 kurang 10 15. 4 jam dikurang 2 jam sama dengan 2 jam. Selisihnya adalah 2 jam 15 menit. Kita menuju ke halaman 84, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan kita cari arti kata-kata dari hujan, terkira, jemu, sunyi, dan berani. Arti hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan, itu menurut KBBI. Arti dari terkira adalah terduga. Arti jemu adalah bosan. Arti sunyi adalah tidak ada bunyi apapun. Arti berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya dan tidak takut. Sekarang kita ke 85. Halaman 85 ada ayo berlatih PPKN nomor 1. Tuliskan 3 manfaat sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan jiwa sosial, menumbuhkan sikap toleransi. Nomor 2, sikap apa yang diperlukan agar kegiatan kelompok berjalan dengan lancar? Jawabnya sikap bersatu dan bekerja sama. Nomor 3, bagaimana sebaiknya sikap setiap anggota dalam kelompok? Jawabnya bersatu dan kompak. Nomor 4, bagaimana sebaiknya sikap kita ketika pendapat kita berbeda dengan anggota kelompok diskusi lainnya? Jawabnya adalah menghargai pendapat orang lain sikap kita. Nomor 5, tuliskan pengalaman menerapkan sikap bersatu di sekolah. Pada hari Selasa, kami bersama-sama teman lain melakukan piket kelas. Kami membagi tugas dengan adil. Kita menuju ke halaman 86, di sana ada ayo berlatih menyusun informasi mengenai daur air, siklus air ya adik-adik. Silakan dibaca dulu, kemudian tuliskan informasi mengenai urutan peristiwa daur air dalam bagan berikut. Ini ada bagan nomor 1, 2, 3, dan 4 ya adik-adik ya. Baiklah, nomor 1, sinar matahari memanaskan air di permukaan bumi sehingga mengalami penguapan. Nomor 2, uap air menuju atmosfer bumi lalu mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik air. Nomor 3, kumpulan titik-titik air membentuk kumpalan awan. Nomor 4, lalu jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Kita menuju ke halaman 89. Di halaman 89 ada ayo berlatih matematika. Nah, lama kegiatannya adalah berarti jam 4.15 jam 5.25 dikurangi dengan jam 4.15. Caranya seperti ini adik-adik ya. Jawabnya adalah 1 jam 10 menit. Kemudian nomor 2, 15 lewat 5 dikurangi 12.00. 05 menit dikurangi 0 sama dengan 5. Jawabnya adalah 3 jam 5 menit. Nomor 3, 4.55 dikurang 10 menit. Jawabnya adalah 3.45. 3 jam 45 menit. Nomor 2A, sebongkah balok es mencair seluruhnya pada pukul 11.30. Lani mulai mengamati es mencair pukul 9.30. Lama waktu proses es mencair seluruhnya adalah berapa jam? Jawabnya dikurangin ya adik-adik ya. 11.30 dikurang 9.30 sama dengan 2 jam. Yang B, ibu memasak dalam waktu 2 jam. Jika ibu selesai pukul 11.30, ibu mulai memasak pukul berapa? Berarti 11.30 dikurang 2 jam sama dengan 9.30 atau pukul 9.30. Yang C,
Jonas memasak air di sebuah panci sejak pukul 9:10. Setelah 25 menit, air tersebut mulai mendidih. Air dalam panci tersebut mulai mendidih pukul berapa? Berarti 9:10 ditambah 25 menit. Ini kalau menit taruh sebelah kanan ya adik-adik ya, kalau jam taruh sebelah kiri. 9:10 menit ditambah 25 menit sama dengan 9:35. Pukul 9:35 adik-adik mendidihnya. Nomor 3, siswa kelas 3 SD bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Jika mereka mulai bekerja pukul 9:30 dan selesai pukul 11:25, berapa menit mereka bekerja bakti? Kita kurangkan 11:25 dikurang 9:30 adik-adik. 11:25 kurang 9:30, 25 kurang 30 tidak bisa adik-adik. Jadinya 10:85 menit. Diambil dari pinjam 1 jam ya adik-adik. 1 jam kan 60 menit. 60 menit tambah 25 sama dengan 85 menit. Baru bisa dikurangkan dengan 9:30. 85 kurang 30 sama dengan 55. 10 kurang 9 sama dengan 1 jam. Berarti jawabnya 1 jam 55 menit. Karena dimintanya di satuan menit, maka itu 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 55 menit sama dengan 115 menit jawabnya adik-adik. Kemudian kita lanjut ke halaman 91 adik-adik. Nomor 1, tuliskan 3 contoh kegiatan yang menerapkan sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Jawabnya melakukan kerja bakti bersama, melakukan ronda malam bersama, dan melakukan gotong royong. Nomor 2, apa yang harus dilakukan agar kegiatan kerjasama di lingkungan masyarakat dapat berjalan lancar? Jawabnya saling tolong-menolong, tidak membedakan suku atau agama, tidak bersikap egois. Nomor 3, apa manfaat sikap bersatu yang diterapkan di lingkungan masyarakat? Jelaskan. Manfaatnya adalah dapat menumbuhkan rasa toleransi, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Nomor 4, tuliskan kegiatan di lingkungan rumahmu yang menunjukkan sikap saling menolong. Jawabnya adalah membantu ibu menyapu lantai, membantu ayah mencuci sepeda motor, dan membantu adik dalam belajar. Kemudian kita menuju ke halaman 93. Di sana ada latihan soal subtema 4 nomor 1. Perhatikan kalimat berikut. Ibu memanggang kue. Kata memanggang memiliki arti jawabnya A. Memanaskan. Kemudian nomor 2. Air di atas daun itu merupakan uap air yang diembun. Perbaikan kata yang bergaris miring adalah mengembun. Nomor 3, perhatikan kalimat berikut. Setelah pelangi muncul hujan, jawaban yang tepat susunan kata-katanya adalah setelah hujan muncul pelangi. Untuk nomor 4 dan 5 silakan dibaca dulu teksnya adik-adik. Nomor 4, pertanyaannya temukan arti yang dicetak tebal. Ada digemari dan selera. Baiklah, digemari itu artinya disukai, sedangkan selera artinya nafsu makan, keinginan, kesukaan, dan kegemaran. Nomor 5, apa proses perubahan wujud benda pada teks di atas? Jawabnya adalah pembekuan, yaitu dari benda cair menjadi benda padat. Matematika. Mulai pukul 12.45 hingga pukul 14.55. Lamanya adalah berapa jam, berapa menit? Jawabnya dikurangkan ya adik-adik. 14.55 dikurang 12.45 sama dengan 2 jam 10 menit. Yang saya kotakin adik-adik. Nomor 2, sebongkah es batu mencair seluruhnya dalam waktu 125 menit. Es tersebut mencair selama berapa jam, berapa menit? 125 itu sama dengan 120 ditambah 5 menit. 120 ini kalau dibagi 60, jadinya 2 jam. Berarti 5 menit. 2 jam 5 menit. Nomor 3, 4 jam 20 menit ada berapa menit totalnya? 4 jam itu dikali 60 berarti 240 ditambah 20 menit sama dengan 260 menit. Nomor 4, sebuah kue selesai dibuat pukul 8.15. Jika proses pembuatan kue tersebut memakan waktu 1 jam 15 menit, maka kue yang mulai dibuat pukul berapa? Berarti jawabnya seperti ini adik-adik ya. Ini dikurang adik-adik. Jam 8.15 dikurang 1 jam 15 menit dikurang sama dengan mulai pukul 7.00.
Nomor 5, gambarkan jarum jam sesuai waktu mulai dan selesainya kegiatan belajarmu di sekolah. Setelah selesai, tentukan lama waktu kegiatan belajar di sekolah. Ini kemungkinan jawabannya berbeda-beda ya adik-adik ya, karena waktu sekolahnya juga berbeda. Kalau di sini mulainya jam 7.00, selesainya jam 11.30. Jadi 11.30 dikurangi 7.00 sama dengan 4 jam 30 menit. Jawabnya adik-adik. PKN nomor 1, contoh sikap yang menunjukkan bersatu di rumah adalah sholat berjamaah di rumah atau membersihkan rumah bersama-sama. Nomor 2, contoh kegiatan yang menerapkan sikap bersatu di sekolah adalah, jawabnya adalah melakukan piket kelas. Nomor 3, contoh kegiatan yang menerapkan sikap bersatu di masyarakat adalah melakukan kerja bakti atau ronda malam. Nomor 4, tuliskan manfaat melaksanakan sikap bersatu di masyarakat. Menumbuhkan rasa toleransi, mempererat tali persaudaraan. Nomor 5, SBDP nomor 1. Kok nomor 5 ya? Nomor 1 maksudnya. Dari benda-benda berikut yaitu kardus, kertas, karton, dan plastik. Benda-benda yang mudah dibuat kreasi seni melipat adalah jawabnya kertas. Susunlah urutan cara melipat pakaian berikut. Jawabnya adalah 2, 4, 5, 1, 3. Nomor 3, tuliskan tema karya seni dari origami berikut. Yang A jawabnya membuat burung kertas. Yang B jawabnya membuat katak kertas. Nomor 4, perhatikan kegiatan membuat origami berikut. Susunlah urutan cara membuat karya origami tersebut. Jawabnya adalah B, D, A, C urutannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya, agar mereka juga bisa mengerjakan buku pulpen jilid 3B tematika benda di sekitarku. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.